Halo Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan channel Bicara Buku. Oke, sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Fire Starter Session yang ditulis oleh Daniel Laporte. Nah, buku ini teman-teman sekalian menurut saya adalah buku yang sangat tepat untuk kita bahas saat ini karena buku ini akan menginspirasi kita untuk merancang visi misi kehidupan kita atau perencanaan hidup kita kira-kira dalam beberapa tahun yang akan datang. Jadi kalau Anda adalah orang yang setiap tahun membuat resolusi, maka saya sarankan Anda menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi. Termasuk juga teman-teman sekalian, bagi kalian yang fresh graduate ya, adik-adik yang baru saja lulus dari kampus atau lulus dari sekolahan dan ingin berkarir, menurut saya buku ini akan sangat membantu kita. Nah, istimewanya buku ini teman-teman sekalian karena dia adalah semacam playbook. Jadi kita seperti mengikuti sesi latihan. Ada 16 sesi di dalamnya yang dibagi dalam 3 bagian besar, dan di setiap akhir sesi ada lembar kerja yang harus kita isi kalau kita ingin maksimum merasakan manfaat dari buku ini. Jadi saran saya ketika Anda membaca buku ini, siapkanlah kertas dan juga ballpoint untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dan juga lembar kerja dari Daniel Laporte dalam buku ini. Oke, teman-teman sekalian, ada 16 sesi dari 3 bagian. Bagian pertama yang disebut Mojo terdiri dari 3 sesi, yaitu nyatakan kekuatan super Anda, sesi 1, sesi 2 matriks kenyamanan, dan sesi 3 adalah strategi hasrat. Dari 3 sesi ini intinya adalah bagaimana kita mengenal diri kita dan mengenal potensi kita. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja ketika kita ingin mulai merancang master plan kehidupan kita di masa yang akan datang, kita perlu mengetahui apa sih potensi terbaik kita. Nah, ada sebuah konsep paradigma tentang potensi bakat yang dituliskan oleh Daniel Laporte dalam buku ini, dan saya sependapat dengan gagasan ini bahwa pada dasarnya setiap kita telah memiliki bakat alami yang tersimpan di dalam diri kita sejak kita lahir. Kita belum menemukannya karena mungkin belum bertemu situasi yang tepat untuk mengeluarkannya, atau belum bertemu dengan guru terbaik yang akan membantu kita untuk memanfaatkannya, atau kita belum bertemu dengan situasi-situasi tertentu yang membuat kita menemukan bakat terbaik kita ini. Nah, makanya teman-teman sekalian, Daniel Laporte dalam buku ini, dalam 3 sesi ini, mengajak kita untuk menemukan bakat dan potensi terbaik kita itu yang kita sebut sebagai passion. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama ciri dari bakat atau passion kita itu adalah apa yang mudah kita lakukan dan menyenangkan. Dan bagi orang lain belum tentu itu suatu hal yang mudah. Karena memang ini adalah bawaan kita sejak lahir, maka sebenarnya memang dimudahkan untuk kita untuk melakukan sesuatu yang sudah merupakan bakat kita. Karena itu kata Daniel Laporte, jangan mempersulit diri melakukan sebuah profesi atau berkarir dengan sebuah pekerjaan yang bukan sesuatu yang mudah bagi Anda dan kemudian Anda tidak menikmatinya. Bukan berarti kita diminta untuk melakukan segala hal yang mudah, atau dalam buku ini dikatakan sebagai kemudahan yang murahan, tetapi sesuatu yang memang bagi orang lain mungkin itu terasa sulit, tetapi bagi kita itu adalah sesuatu yang mudah dan kita menikmatinya, kita bahagia, bersemangat ketika melakukannya, maka itulah kira-kira passion Anda. Ketika Anda telah berada di dalam pekerjaan atau karir yang Anda yakini sebagai passion Anda, yang Anda lakukan hanyalah melakukan jauh lebih baik daripada orang lain, meningkatkan level dari apa yang bisa Anda berikan, dan Anda akan menjadi orang yang betul-betul meledakkan potensi Anda pada bidang atau pada pekerjaan yang memang merupakan bakat Anda. Jadi teman-teman sekalian, pada bagian 1 ini dari 3 sesi ini kita akan banyak-banyak menulis tentang apa sih pekerjaan yang mudah kita lakukan, apa sih yang membuat orang sering berterima kasih kepada kita ketika kita melakukannya, apa sih yang membuat orang datang mengundang kita untuk memberikan apa yang memang menjadi bakat kita, dan kita melakukan segalanya dengan penuh semangat, kita bahkan lupa waktu, kita menikmatinya, maka itulah yang merupakan betul-betul bakat Anda dan merupakan passion Anda. Dan inilah fondasi atau langkah awal untuk menentukan jenis pekerjaan apakah yang akan kita jalani pada masa yang akan datang. Kemudian pada bagian kedua teman-teman sekalian, yaitu Moksi. Ada 6 sesi. Sesi keempat pertanyaan yang menyemangati, sesi 5 tatap ke depan,
Sesi 6, proses memetakan visi. Sesi 7, takut tambah hal sulit lainnya. Sesi ke-8, kegagalan yang menghibur. Sesi ke-9, tidak, terima kasih, ya silahkan. Kira-kira bagian ini adalah bagian yang paling saya sukai teman-teman sekalian, terutama pada sesi 4, karena kita diberikan sekumpulan pertanyaan yang akan menentukan apa pekerjaan sesungguhnya yang betul-betul kita impikan, atau apa karir yang betul-betul kita inginkan. Nah, saya akan membacakan dan menjelaskan pertanyaannya dan mungkin akan mengambil sebagian besar waktu kita dalam video ini, tetapi tidak mengapa teman-teman sekalian. Jadi ketika kita mulai akan menyusun perencanaan kita, apa sih pekerjaan yang kita idam-idamkan pada tahun depan, atau profesi apa yang kita inginkan berpindah dari profesi kita saat ini, atau kalau Anda adalah fresh graduate yang sedang mencari kerja, apa tepatnya yang betul-betul Anda ingin kerjakan, bukan hanya karena tuntutan ijazah Anda yang berlatar belakang seperti ini, karena itu Anda harus melamar pekerjaan yang sesuai, tetapi betul-betul sesuatu yang Anda inginkan. Nah, coba Anda lihat ya. Yang pertama, ketika kita ada dalam sebuah pesta atau mungkin semacam reuni, kita semua berkumpul dan tiba-tiba ada yang bertanya, apa pekerjaan Anda? Nah, apa yang Anda katakan? Teman-teman sekalian, bagaimana Anda mengatakannya dan bagaimana perasaan Anda ketika mengatakannya, itu akan menjadi salah satu indikator pertama apakah Anda bahagia dengan pekerjaan Anda saat ini atau tidak. Jadi ketika Anda bersemangat menjelaskan tentang profesi Anda, dan Anda menjelaskannya, menggambarkannya dengan begitu clear, maka sangat boleh jadi Anda telah berada on the track sesuai antara pekerjaan Anda saat ini dengan bakat dan passion Anda. Tetapi ketika Anda menjawabnya dengan malu-malu, dengan menyembunyikan banyak hal, maka boleh jadi Anda perlu memikirkan untuk berpindah karir. Pertanyaan kedua, seringnya orang-orang berterima kasih kepada Anda karena apa? Nah, teman-teman sekalian, jawaban dari pertanyaan ini akan menunjukkan bahwa Anda ternyata memiliki bakat luar biasa yang tidak Anda sadari, tetapi orang lain menyadarinya. Dan karena itu Anda mulai harus menimbang-nimbang, boleh jadi Anda perlu berkarir sesuai dengan bakat dan passion Anda tersebut. Pertanyaan ketiga, kapan Anda merasa sangat kuat, bergairah, bebas, sangat berguna, bersemangat, terinspirasi? Boleh jadi pada saat Anda sedang ke kantor Anda mengalami ini, atau ke tempat kerja Anda mengalami ini, berarti Anda on the right track. Tetapi justru ketika semua kebalikan dari situasi ini, Anda tidak bergairah, Anda merasa tertekan, Anda merasa tidak berguna, tidak terinspirasi ketika Anda menuju ke tempat kerja Anda, maka boleh jadi itu adalah pekerjaan yang paling menyiksa yang harus Anda tinggalkan sesegera mungkin. Dan ada beberapa pertanyaan yang lain teman-teman sekalian, saya tidak akan membahas semuanya karena akan menghabiskan waktu kita di video ini. Nah, pada sesi yang lain dari bagian kedua ini teman-teman sekalian, lebih kepada nasihat tentang bagaimana kita bisa terlepas dari jangkar-jangkar masa lalu kita. Pada sesi kelima Anda harus menatap ke depan. Pada sesi keenam bagaimana Anda mendesain, memetakan visi Anda yang berasal dari mimpi Anda. Dan salah satu poin pentingnya adalah jangan menggambarkan mimpi Anda itu sebagai sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang bersifat seperti hayalan. Tetapi gambarkanlah mimpi Anda itu sebagai sesuatu yang memang betul-betul Anda sudah raih, dan itu akan membuat baik diri Anda maupun orang lain memberikan respon yang berbeda terhadap mimpi atau visi Anda tersebut. Jadi Anda akan memiliki sikap dan perasaan yang memang seolah-olah telah mencapai apa menjadi mimpi Anda itu, dan begitu juga orang lain. Begitu Anda men-share mimpi Anda, memperkenalkan diri Anda kepada setiap orang bahwa Anda memiliki gegas, memiliki cita-cita sebesar ini, maka orang lain akan memiliki perbedaan respon kepada Anda dibandingkan ketika mereka tidak tahu Anda ingin menjadi apa. Kemudian di bagian 7 mengenai bagaimana Anda keluar dari ketakutan, sesi 8 bagaimana Anda keluar dari pengaruh kegagalan, dan pada sesi ke-9 bagaimana Anda harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang betul-betul justru membuat Anda mundur dalam kehidupan. Ketika waktunya Anda harus mengatakan berhenti, katakanlah Anda berhenti, dan itu berarti Anda menciptakan sebuah ruang kosong baru, sebuah kanvas yang baru untuk mendesain mimpi Anda, untuk menciptakan sebuah kehidupan baru yang tidak mungkin Anda bisa lakukan kalau Anda tidak mengatakan tidak pada situasi Anda saat ini. Dan pada bagian ketiga dari buku ini teman-teman sekalian, yaitu hasil, ada 7 sesi. Inti dari bagian ini adalah bagaimana pengenalan Anda terhadap diri Anda dan bakat Anda, kemudian catatan Anda terhadap visi Anda bisa Anda ubah menjadi sesuatu yang nyata atau
sesuatu yang betul-betul Anda realisasikan. Pada sesi 10 Anda diajak untuk membuat sesuatu yang terasa menyenangkan untuk dibuat. Salah satu poinnya adalah bahwa Anda mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu, dan karena itu Anda harus membantu orang lain agar mereka mengetahui apa yang Anda ketahui tersebut. Dan pada ujungnya tentu saja itu bisa berubah menjadi uang atau juga bisa sekedar menjadi sebuah pemberian. Jadi rumusnya adalah maksimalkan apa yang sudah Anda ketahui. Wawasan Anda ditambah dengan proyek menggairahkan, maka itulah yang akan menjadi sebuah karya Anda yang dihargai oleh orang lain. Sehingga nanti di sini akan ada beberapa panduan-panduan pertanyaan seperti sebenarnya Anda sedang berbisnis apa dan pengalaman apa yang Anda deliver kepada orang lain. Kemudian siapa yang menginginkan apa yang Anda miliki, entah itu pengetahuan Anda, skill Anda, atau produk Anda. Karena itulah yang akan menentukan seberapa besar kebutuhan orang lain terhadap apa yang Anda miliki. Dan yang terakhir, Anda perlu mengetahui bagaimana mengubah semua itu menjadi uang. Nah, ini sangat penting teman-teman sekalian. Dan dalam buku ini juga Daniel Laporte di bagian terakhir ini juga memang membahas khusus bagaimana kita memiliki paradigma yang benar tentang uang. Di sesi-sesi selanjutnya teman-teman sekalian, sudah sangat sering kita baca dari buku-buku yang lain. Setelah kita memiliki produk, setelah kita memiliki hasil karya, setelah kita memiliki sebuah pekerjaan, ya kita perlu untuk menyebarkannya kepada sebanyak mungkin orang kan. Maka di sini juga dibahas pada sesi 11 bagaimana Anda tampil di dunia. Ini mengenai branding. Dan salah satu poinnya adalah branding terbaik adalah apa yang betul-betul Anda miliki atau diri Anda yang sejujurnya tanpa ada poles sedemikian rupa dengan kepalsuan. Karena pada akhirnya orang akan tahu sesuatu yang palsu gitu. Teman-teman sekalian, luar biasa menurut saya buku ini, dan Anda perlu membacanya di akhir tahun ini sebelum Anda menyusun desain Anda, kehidupan Anda atau landscape hidup Anda tahun depan, resolusi-resolusi Anda, dan akan ada banyak inspirasi. Terutama sekali lagi ketika Anda ingin berpindah dari profesi yang sekarang dengan profesi yang baru atau mendapatkan tantangan-tantangan yang baru, menurut saya buku dari Daniel Laporte ini akan menjadi sangat bermanfaat, menjadi petunjuk jalan bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru. Teman-teman sekalian, demikian dari saya. Semoga review buku ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menyebarkan channel ini kepada sebanyak mungkin teman Anda, like dan subscribe, serta populerkan kredo kita, jangan beli buku sebelum mampir di channel Bicara Buku. Sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.